Haleluya. Mengucapkan selamat pagi kepada setiap daripada saudara yang ada di Anugerah Church at Storehouse dan juga menyapa setiap daripada Anda yang juga mengikuti kebaktian ini melalui Facebook Live di Anugerah Ministries ataupun melalui YouTube dalam rekaman khotbah di Anugerah Church. Puji Tuhan. Mengucapkan selamat datang juga saudara ya untuk bulan April. Hari ini adalah bulan April dan minggu pertama kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, biasanya bulan April ini di beberapa negara dirayakan yaitu musim semi, saudara ya, betul ya. Saya suka sekali musim semi karena di musim semi itu banyak bunga-bunga yang merekah, saudara ya. Beberapa orang mempunyai ritual untuk mereka pergi ke negara-negara yang 4 musim, ke Belanda karena terkenal dengan tulipnya, saudara ya. Dan kemudian pergi ke mana? Ke Jepang untuk melihat sakura dan yang lain-lain. Tetapi kita percaya dimanapun kita berada, saudara ya, asal di sana ada hadirat Tuhan, di situ ada bunga yang merekah dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Nah, memasuki serial yang baru, saudara, seperti yang Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di Anugerah Church setiap bulan kita akan mengajarkan serial yang baru. Dan tujuan daripada diberikan serial-serial khotbah ini adalah supaya kita dapat konsisten belajar kebenaran firman Tuhan, saudara ya, dan kita dapat bertumbuh. Dan tujuannya, ujungnya adalah supaya hidup kita dapat berbuah dan memuliakan Tuhan. Nah, serial khotbah pada bulan April ini dengan judul yaitu Paradox of Christ. Katakan paradox. Haleluya, kita akan masuk dalam slide yang kedua, saudara ya. Paradoks ini kalau kita berbicara masalah paradox of Christ, ini adalah sesuatu hal yang tentunya perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk kita mengerti, dan saya berdoa setiap daripada Bapak Ibu sekalian pada bulan ini yang akan belajar, menikmati dengan baik, saudara bisa catat, dan kalau saudara nggak ngerti nanti saudara bisa lihat ulang daripada rekaman khotbah yang ada di Facebook Anugerah Ministry supaya saudara dapat menelaah, menelitinya dengan baik, karena tentunya ini adalah pembelajaran yang sangat dalam pada bulan ini, sehingga setiap daripada saudara akan bertumbuh dalam firman. Ada amin? Ya. Kita lihat dulu definisi daripada paradoks. Di slide yang kedua dikatakan, paradoks ini artinya adalah sebuah situasi atau kalimat yang tampak mustahil atau susah untuk dimengerti karena berisi dua fakta atau karakter yang berlawanan. Nah, saudara, ini adalah definisi daripada Cambridge Dictionary yang saya sudah terjemahkan, dan saya berdoa sekali lagi ya, pada waktu kita memiliki ada dua fakta, saudara, yang tampaknya berlawanan, secara singkat itu adalah artinya paradoks. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai satu, supaya kebenaran dapat disingkapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan di slide yang ketiga, kita lihat terlebih dahulu, saudara, ini adalah ayat bacaan daripada kita pada minggu ini. Kita membaca bersama-sama daripada kitab Yesaya pasal yang ke-55. Kita melihat daripada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, saya mengajak setiap daripada saudara untuk membaca bersama-sama dengan suara yang nyaring tanpa terburu-buru ya. Siap saudara? 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saya percaya bahwa pada waktu kita belajar tentang paradoks, saudara tahukah Anda bahwa apa yang firman Tuhan baru saja kita baca, ini adalah sesuatu yang menjelaskan secara singkat misteri daripada kerajaan surga. Banyak orang berkata bahwa kerajaan surga itu penuh dengan misteri, betul nggak ya? Karena kita nggak bisa melihat kerajaan itu sendiri, tetapi kita dapat melihat daripada manifestasinya. Nah, saya percaya bahwa pada waktu kita diselamatkan, menerima keselamatan di dalam nama Yesus, setiap daripada kita seharusnya mengalami kelahiran baru. Ini yang Tuhan Yesus tekankan, saudara ya, yaitu kelahiran baru ini adalah sesuatu yang tidak tampak dari luar. Ingat ini saudara ya, tetapi harus dimulai daripada perubahan hati seseorang. Nah, kalau hati kita berubah, maka nantinya eventually akhirnya di dunia ini menurut saya akan jadi cukup membosankan gitu. Ini menurut pandangan saya sih saudara ya. Karena apa? Karena pasangan hidupmu pasti sudah akan meninggal duluan ya. Kemudian sekelompok generasi yang saudara kenal dari kecil sampai dewasa, sampai besar, sampai tua, itu mereka sudah nggak ada lagi. Ya, jadi cukup membosankan karena mungkin di awalnya cukup mengasihkan gitu saudara. Wah, hidup nggak bisa mati gitu. Tetapi saudara, saya lihat, saya atau kita bisa pikirkan kalau saudara itu terjadi ulang berulang, generasi demi generasi, saudara kehilangan terus orang yang dicintai, lama-lama saudara akan bete juga, saudara akan capek gitu ya. Jadi tujuan Tuhan kita mesti mengerti bukan untuk kita hidup kekal di dunia, tetapi di surga. Amin ya. Yang lemah adalah yang kuat. Kebahagiaan didapat pada waktu kita tidak lagi mengejarnya. Hal yang terlihat paling jelas adalah yang nggak kelihatan. Ini statement daripada Henry Clay Trumbull. Nah, mari kita lihat saudara, lebih dalam lagi. Saya akan masuk lebih dalam, saya berdoa
Saudara, kita akan dapat belajar dan saya eventually nanti saya akan masuk kepada aplikasi-aplikasi kehidupan. Bear with me karena 10 menit ini saya harus memberikan tatanan atau dasar-dasar yang benar, framework, supaya kita mengerti dengan lebih simple paradoks itu artinya apa dan tujuannya apa. Siap saudara? Ya, slide berikutnya. Mengapa belajar tentang paradoks Kristus? Yang pertama, karena bukankah manusia itu selalu mengejar kebenaran atau truth? Saudara, tidak ada satupun daripada kita suka ditipu. Siapa suka ditipu? Angkat tangan. Coba angkat tangan siapa yang tidak suka ditipu. Kita semua nggak suka ditipu, saudara. Ya, kalau kita melihat anak kita atau pasangan hidup kita atau teman baik kita nipu kita akan berkata sampai teganya kamu nipu saya. Saya sudah percaya sama kamu, betul nggak ya? Nah, sifat dasar manusia kita nggak suka ditipu, makanya kita selalu mencari kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud atau dicari oleh manusia itu saya rasa dari generasi ke generasi ini sifatnya seharusnya sama. Yaitu apa yang manusia cari? Siapa Tuhan itu? Siapa pencipta itu? Bagaimana mungkin bumi ini kok diciptakan? Kenapa kok bisa ini? Kenapa kok bisa itu? Betul nggak? Ada beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta pertanyaan yang seakan-akan tidak terjawab. Nah makanya saudara pada bulan ini pada waktu kita belajar tentang paradox of Christ, saudara yang satu hal yang saya yakin adalah kita akan belajar tentang kebenaran. Karena di dalam paradox of Christ ini berisi tentang benaknya hati Bapa, cara berpikir dia, saudara, dan ini yang kerap kali tidak dapat dimengerti oleh kita sebagai manusia, sehingga tadi dikatakan dalam kitab Yesaya, sejauh bumi di bawah ini dan langit di atas sana nggak pernah bisa ketemu. Ya, kalau dari atmosfernya aja, stratosfer atau atmosfer yang paling atas itu kira-kira jaraknya 120 km. Tetapi di atas batas stratosfer itu adalah titik awal daripada luar angkasa. Saudara bisa bayangkan itu. Dan sampai dengan hari ini, sampai NASA pun tidak dapat mengukur batas akhir daripada ruang angkasa itu di mana nggak ada. Bahkan para ahli mereka melakukan penelitian bahwa universe atau jagat raya ini masih growing, masih bertumbuh. Saudara dengan speed yang sangat cepat banget. Jadi betapa misterinya pengertian Tuhan ini yang tidak dapat kita selami. Ada amin nggak? Yang kedua, kebenaran yang dimaksudkan ini di dalam paradox of Christ adalah sifatnya yang absolut. Absolut ini adalah unchanging point of reference. Kita perlu ingat ini. Artinya apa saudara? Ya, absolut atau unchanging point of reference ini bukankah baik sekali kalau bagi kita warna kulit kita banyak. Indonesia itu terkenal dengan perbedaan etnis, betul nggak ya? Ada beratus-ratus atau mungkin bahkan beribu-ribu dialek saudara atau mother tongue, betul nggak ya? Dan juga ini baru satu Indonesia loh. Ya, bayangkan saudara, kebenaran itu cuma satu. Bagaimana dengan mereka yang ada di Amerika atau di Australia atau di negara-negara lain, bahkan Afrika, bahkan India, bahkan Jepang, saudara ya, maka mereka memerlukan satu tipe kebenaran yang tidak dapat berubah. Bagaimana dengan musim? Musim kehidupan bisa berubah. Saya masuk dalam golongan usia yang tidak terlalu muda memang, tetapi menurut cara ukur dunia saya sedang masuk dalam usia prime time. Saudara, ini masa-masa peak saya dan apa yang saya lihat atau yang saya suka ini bisa berubah dengan apa yang dulu saya waktu SMA. Satu contoh saudara. Waktu dulu saya SMA, kalau naik sepeda motor, saudara ya kalau suaranya nggak keras, toet gitu ya. Siapa pernah naik motor? Siapa suka naik motor dengan suara keras dulu? Saudara ya, bahkan knalpotnya diganti kalau bisa dilepas. Betul nggak ya? Dan itu menjadi sesuatu yang semakin keras, suaranya semakin keren. Betul nggak ya? Keren banget saudara, itu kalau naik motor bisa kayak ya mirip setan jalanan gitu ya. Tetapi sekarang kalau saya lagi duduk gitu ya, kemudian dengar suara motor yang keras banget, aduh pusing banget kepalanya. Nah musim bisa berganti dalam kehidupan, preference atau kesukaan kita bisa berganti. Tetapi Tuhan nggak pernah berganti. Yesus Kristus dalam kitab Ibrani dikatakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap dan kekal. Amin saudara ya. Bahkan dari raja zaman apapun juga, ya saudara ya. Bahkan dari profesor siapapun juga, yang namanya Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah. Nilai kebenaran daripada firman Tuhan itu sudah diuji. Nah ini yang disebut sesuatu yang absolut. Saudara hari ini boleh miskin, saudara kebenaran tetap akan sama.
Saudara suatu hari atau hari ini saudara bisa menjadi kaya, kebenaran sifatnya sama. Keluarga saudara dalam kondisi baik ataupun tidak baik, kebenaran sifatnya sama. Ini yang kita perlukan. Sesuatu yang tidak dapat digoyahkan, siapapun yang memerintah, kebenaran itu adalah sesuatu yang murni. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran ini akan memerdekakan kita. Nah, tetapi kebenaran tidak akan langsung memerdekakan saudara. Di dalam firman Tuhan, Yesus berkata dalam kehidupan kita, Yohanes 8 ayat 32. Di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi, kalau saudara tidak tahu kebenaran, maka kebenaran itu nggak akan membebaskan saudara loh. Hidupmu tidak akan set free otomatis. Hidupmu tidak akan dibebaskan atau hidupmu nggak akan otomatis berubah. Tidak ada istilahnya tiba-tiba seseorang tanpa kehendak Tuhan, orang itu bangun dari tidurnya, kemudian dia menjadi seseorang yang total 180 derajat berubah. Nggak mungkin. Harus ada kehendak Tuhan dulu dan biasanya diinisiasi daripada orang-orang yang merasa mentok dalam kehidupannya. Saya nggak tahu dengan saudara, ada banyak di antara Bapak Ibu sekalian dan saya kenal dengan baik beberapa daripada saudara. Suatu kali kelak beberapa tahun yang silam, saudara entah 5, entah 10, entah 20 tahun, di dalam kehidupan kita ada kementokan. Kita yang dulunya merasa bahwa saya hebat, saya bisa, saya pintar, saya mengerti apa yang saya harus lakukan terhadap kehidupan saya. Ada satu kali dalam kehidupan kita mentok. Ada saudara di antara saudara? Ya. Dan di dalam kementokan itu sampai akhirnya ada sesuatu yang menganga. Semakin kita berusaha sendiri mencari atau mendefinisikan kebenaran itu, semakin jiwa kita menganga. Saudara, ada satu lubang, big empty void, ada satu lubang yang sangat besar dan banyak daripada kita berpikir hal ini akan bisa ditutupi dengan kekayaan, kepopuleran, kehebatan, ketenaran dan apapun juga. Tetapi semakin kita berusaha mengejarnya, tetapi seakan-akan kita udah pegang, ternyata luput. Ini yang dikatakan oleh Raja Salomo. Bahwa kekayaan itu atau dia berusaha mengejar yang namanya kebahagiaan dan pada waktu dipegang seperti menjaring angin katanya. Dan dia di akhir hidupnya cukup tragis sekali. Dia berkata bahwa semuanya adalah sia-sia. Nah makanya saudara, tadi saya berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Katakan mengetahui. Jadi artinya ada upaya yang Tuhan kehendaki untuk kita meresponi. Katakan meresponi. Nah kata-kata mengetahui atau meresponi ini kebenaran, saudara, di dalam bahasa Grekanya, karena dalam perjanjian baru, Alkitab ditulis pada awalnya itu dalam bahasa Greka, ya, artinya adalah ginosko. Di dalam bahasa perjanjian lama atau Hebrunya adalah yada. Saudara, ginosko ada yada, ini artinya sama, ya, yang satu Hebru, yang satu Greka. Ya, ginosko ini artinya mengenal lebih dalam bagaikan hubungan suami istri. Saudara yang sudah menikah, angkat tangan coba. Ya, saudara, bagaimana engkau mengenal istrimu? Bagaimana engkau mengenal suamimu? Firman Tuhan berkata bahwa yang dua menjadi satu. Ini berbicara kalau secara daging, berbicara masalah hubungan suami istri atau seksual. Saudara, tetapi sebenarnya bukan cuma masalah kedagingan saja, tetapi lebih daripada itu, yang daripada dua menjadi satu itu adalah kejiwaan. Pada waktu kita berkomunikasi terhadap suami dan istri kita akan lebih mengerti apa yang mereka inginkan. Betul nggak? Kadang-kadang terjadi salah paham. Siapa pernah salah paham dengan suami istrinya? Saya sering, saudara. Ya, kadang-kadang pada waktu Pastor Debbie pernah bercerita kalau dia itu kalau ngomong nadanya selalu tinggi. Ya, semakin dia excited, semakin nadanya tinggi, saudara, ya. Dan kemudian kadang-kadang saya bertanya, kamu lagi marah? Enggak, dia bilang gitu. Kalau enggak lagi marah ya tenang aja, santai aja bos gitu. Enggak usah terlalu excited, nadanya tinggi, tenang aja. Jadi kita ngomongnya lebih enak gitu, ya. Jadi ini yang seringkali membuat kita menjadi salah paham, saudara. Nah, tetapi semakin kita bicarakan permasalahan-permasalahan itu, semakin suami istri ini akan lebih kenal, lebih ginosko. Dan eventually pada waktu malam hari, anak-anak sudah tidur, betul nggak ya? Ini bahasa orang dewasa ya. Kemudian suami istri ngapain, saudara? Yang ngomong-ngomong lagi tapi sesuatu yang romantis gitu. Ada bahasa-bahasa yang tidak boleh didengarkan oleh orang luar selain pernikahan mereka. Ya bahkan anak-anak pun nggak boleh dengar. Betul nggak ya? Ada suara-suara yang dihasilkan yang anak-anak pun nggak boleh dengar. Iya Pak ya? Betul saudara?
Nah, ini yang Tuhan harapkan. Makanya di dalam firman Tuhan, hubungan Kristus antara Kristus dengan jemaatnya yaitu gereja selalu diibaratkan bagaikan hubungan suami dan istri. Artinya Tuhan bukan saja mau peduli pada waktu kita bermasalah. Biasanya kita akan mulai mencari Tuhan pada waktu kita punya masalah. Karena apa saudara? Karena pada waktu kita nggak punya masalah atau keadaan kita baik-baik saja, kita berkata, oh ini hasil semua kerja saya. Saya pintar, ya saya bisa menghasilkan. Beberapa daripada saudara, pada waktu pencapaian saudara banyak, ya banyak tuh relatif loh. Beberapa orang merasa penghasilan 5 juta itu banyak. Beberapa orang merasa penghasilan 50 juta itu banyak. Beberapa orang merasa penghasilan 500 juta itu banyak. Tapi saudara, intinya itu pada waktu hidup kita is fine atau baik-baik saja, kita mempunyai tendensi bahwa kita merasa bahwa kita nggak membutuhkan Tuhan. Kalau mau dijawab jujur. Sehingga pada waktu kita bermasalah dalam keuangan, dalam sakit, kepentok, salah paham dengan orang, apalagi misalnya berurusan dengan masalah hukum, kita mulai berdoa, kita mulai berpuasa lebih kencang, saudara ya. Sehingga akhirnya menurut saya itu adalah suatu tindakan manipulasi. Yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita adalah, apakah saudara hari ini dalam kondisi di atas atau di bawah, libatkan Tuhan. Ada amin? Jangan ingat istrimu, hai suami-suami, jangan cuma ingat istrimu pada waktu bisnismu udah bangkrut. Betul nggak? Halo? Banyak orang, kalau kita dengar cerita di luar nih saudara, di dalam sini enggak ada. Ya. Banyak orang, termasuk orang-orang Kristen loh. Ya. Mereka hubungan suami istri tampaknya saja baik tetapi dalamnya keropos. Tuhan gak mau seperti itu. Sama saudara ya, kita ke gereja jangan sampai ini menjadi satu ritual belaka. Ke gereja seharusnya menjadi satu kerinduan. Betul gak? Ke gereja seharusnya bukan karena istilahnya nanti saya ditegur. Ke gereja bukan karena nanti saya gak diberkati oleh Tuhan. Ke gereja bukan karena ini sudah kebiasaan jadi kecil. Bukan saudara, tetapi ke gereja adalah satu kerinduan dari hati terdalam bahwa saya ingin mendapatkan the fresh word revelation daripada Tuhan. Amin. Kondisi apapun saudara hari ini, libatkan Tuhan karena tidak ada masalahmu yang terlampau kecil. Kita nggak perlu berkata, ya gitu aja ngelibatin Tuhan. Gitu ya. Tuhan anyway tahu kok. Dalam firman Tuhan kita nggak perlu buka, dikatakan bahwa rambut saudara itu dihitung oleh Tuhan. Ada yang pernah ngitung rambutnya? Walaupun beberapa orang bisa menghitung rambutnya, saudara tahu artinya kan? Berarti sudah tipis gitu loh. Ada beberapa tinggal 5 helai dan itu disayang banget gitu saudara ya. Didoakan pakai minyak urapan gitu, malah rontok satu, wah stres dia saudara. Betul nggak ya? Dan Tuhan berkata, kalaupun ada rambut yang rontok, kalau kita mandi biasanya kalau habis keramas akan terlihat ada beberapa rambut atau banyak rambut yang rontok saudara. Dan firman Tuhan mengatakan rambut yang rontok itu kalau Tuhan gak izinkan, gak akan rontok loh. Ini memang bukan metamorfosa, tapi apa ya, satu kiasan yang dalam banget bahwa Tuhan itu sangat peduli. Sampai your whole being, sampai ke segala-galanya Tuhan mau campur. Tidak ada masalahmu yang terlampau kecil, libatkan Tuhan saudara, mulai sekarang. Apalagi pada waktu saudara merasa bahwa, wah, saya ke gereja karena masalah saya sangat besar. Welcome saudara ya. Ini masa yang paling cocok untuk saudara mulai libatkan Tuhan. Ginosko, yada, miliki pergaulan, bergaul intim dengan Tuhan. Ibaratnya benchmarknya di Alkitab itu di mana? Pada waktu Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia bergaul intim dengan Tuhan. Sama seperti Henok, dia bergaul intim sama Tuhan. Sampai Tuhan gak tahan, Tuhan tarik Henok dan jasadnya tidak diketemukan lagi. Yada atau ginosko, mengenal, bergaul dengan Tuhan. Tuhan ingin sekali. Nah di dalam pemikiran paradoks ini saudara, saya percaya bahwa saudara akan mendapatkan hal-hal yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Satu kata, saya berdoa biarlah selama pemberitaan firman Tuhan ini selama 4 minggu ke depan, ya, saudara akan mendapatkan minimal 1 rema dan catat. Ya, jadikan ini sebagai satu panduan kehidupan saudara. Dan satu kata-kata rema itu akan sanggup merubah kehidupanmu 180 derajat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Berikutnya. Saudara, kalau Kristus itu adalah kebenaran atau truth itu, dia berkata seperti ini.
Yohanes 14 ayat 6. Kata Kristus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, satu-satunya jalan. The way dalam kata-kata bahasa Inggris kalau ada the, T-H-E itu saudara, itu adalah satu-satunya. Sang jalan. Ya. Kemudian dan hidup, kebenaran saudara ya, the truth. Kebenaran satu-satunya. Tidak ada satupun ahli agama, nabi, ataupun siapapun yang dapat mengklaim dan diberikan gelar rasul oleh manusia. Itu berani mengklaim bahwa dirinya adalah kebenaran. Tuhan Yesus bukan cuma nabi biasa, dia bukan cuma rabi biasa, dia bukan cuma rasul biasa, tetapi dia adalah Mesias. Saudara tahu kata-kata Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi oleh siapa? Oleh Bapa di surga. Ini loh saudara, dia berkata I am the way, akulah sang jalan. Jalan kemana? Menuju ke Bapa. I am the truth, akulah sang kebenaran. Sang surya, saudara tahu kan pernah belajar bahasa Indonesia, sang surya itu artinya apa? Suryanya cuman satu, betul nggak? Ya, sang kebenaran berarti kebenarannya cuman satu. Nah di dalam firman Tuhan betapa beruntungnya kita dapat ginosko, kita dapat yada, kita dapat bergaul dengan sang kebenaran itu. Dan sang hidup. Dan dia berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara berarti jangan cari jalan yang lain. Karena di dalam jalan yang lain saudara pasti akan tersesat. Makanya dia bukan cuman berani klaim loh. Karena kita percaya bahwa dia adalah bukan cuman Mesias, bukan cuman yang diurapi, tetapi dialah yang akan membenarkan kita di hadapan Bapa. Matius 6:33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And the truth, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini dalam banget, ini saya percaya Matius 6:33 ini banyak menjadi ayat favorit daripada saudara. Siapa yang pakai ini jadi ayat favorit? Angkat tangan. Ini juga salah satu ayat favorit saya saudara. Ya. Nah, dikatakan di sini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini maksudnya apa? Hal-hal yang dicari oleh orang-orang di dunia ini, Tuhan akan tambahkan kepada kehidupan saudara. Jangan takut saudara, Tuhan tidak menginginkan kita sakit. Tuhan gak pengen melihat kita miskin. Tuhan gak pengen melihat keluarga kita berantakan. Justru apa yang dipikirkan oleh orang dunia, yang terbaik daripada surga itu menjadi pemikiran Tuhan. Dan Tuhan mau supaya diberikan kepada kita. Ada amin. Ya, saudara sampai sini paham? Ya, ini ada satu poin lagi pemahaman tentang paradoks ini dulu, saudara ya. Yang terakhir, slide nomor 9. Kita belajar tentang paradoksnya Kristus, maka bila Kristus adalah kebenaran, maka dalam dunia artinya apa? Banyak kepalsuan. Mesti berhati-hati. Kita nggak akan ngerti barang itu asli atau palsu sebelum kita melihat aslinya. Betul nggak? Ya. Saya tidak mempunyai barang mewah banyak, hanya beberapa lah. Ya. Tetapi saya yakinkan saudara, saya nggak suka pakai barang palsu. Saudara tidak akan pernah menemukan saya pakai replika-replika tas-tas atau barang-barang yang mewah dan mahal. Karena menurut saya itu nggak perlu. Saya nggak tahu dengan saudara, beberapa daripada orang-orang mereka bangga banget pada waktu punya tas. Kelihatannya mewah, kelihatannya mahal, barangnya kelihatannya bagus. Tetapi pada waktu dideketi oleh temannya, bagus banget ya tasnya gini. KW apa ori nih? Oh ini ori gitu ya. Yang penting komi ori ya Pak ya. Komi ori itu rise and shine dalam bahasa Hebrew saudara ya. Ori apa KW nih? Ya kalau gua mah ini ori gitu ya, ori-orian padahal. Nah pas yang benar-benar punya barang ori datang, tahulah saudara. Kata orang nih ya, saya nggak tahu saudara ya. Kata orang kalau saudara pergi ke Perancis, kata orang ya. Saya pernah pergi ke Perancis tapi nggak berani masuk ke toko-toko itu juga saudara. Anyway nggak mampu beli what's the point gitu loh. Kata orang kalau saudara ke Perancis, saudara pakai tas-tas yang mewah-mewah itu yang model buatan Eropa, itu yang jaga tahu. Dan kalau saudara bawa tas KW ke sana, merek mereka digunting, dipotong. Serius saudara, ini kata orang loh ya, saya nggak pernah beli barang-barang itu, saya nggak mampu saudara ya. Kata mereka yang sering beli, dia berkata seperti itu. Jadi yang tahu aslinya akan tahu bahwa itu KW, itu palsu. Betul nggak? Nah saudara, seharusnya kalau kita sudah ginosko, sudah mengenal
Yang aslinya pada waktu kedapatan sesuatu yang palsu kita tahu. Kalau saudara suka madu, madu itu salah satu sumber manis atau pemanis yang asli. Semalam saya broadcasting ke beberapa orang untuk hidup sehat tanpa diabetes nih saudara ya. Karena diabetes menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Betul ya? Nah kalau orang yang istilahnya sudah tahu istilahnya madu itu asli, kalau makan pemanis bisa batuk. Betul nggak? Ya, anak saya yang kecil James, kalau dia makan makanan yang mengandung pewarna buatan atau namanya pewarna juga, saudara, pewarna buatan ada pewarna asli atau pemanis buatan. Oh langsung saudara nggak usah tunggu 2-3 hari, nanti malam pun dia bisa batuknya tuh grok berkepanjangan. Dan kadang-kadang kita bingung, waduh ini anak gimana ya? Terus kemudian si ahli pangan mengatakan bahwa, loh itu indikator yang baik. Pakai anakmu jadi indikator bahwa apa yang dimakan di rumahmu ada yang nggak sehat. Benar juga. Jadi kalau saudara ginosko mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, saudara tahu nggak? Kristus bukan di luar, tapi di dalam saudara. Rasul Paulus berani begini, in him we move, we have our being. Dia berkata bahwa di dalam Kristus aku bergerak dan aku have my being. Have my being itu artinya apa? Aku hidup di dalam kelimpahannya. Ini yang dia katakan saudara. Berhati-hati karena di dalam dunia banyak kepalsuan. Katakan dalam dunia banyak kepalsuan. Katakan jangan pakai barang palsu deh. Ya amin saudara ya. Tujuannya apa? Supaya kita tersesat dan jauh dari Tuhan. Berhati-hati saudara. Nah makanya di Yohanes 10 Tuhan Yesus berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup zoe. Ya, hidup dan hidup yang di dalam segala kelimpahan. Katakan di dalam kelimpahan. To live life to the fullest. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi pada waktu kita belajar tentang paradoksnya Kristus. Kita belajar hatinya Tuhan Yesus. Kita belajar hatinya Bapa. Karena kita ada dalam dunia ini, Tuhan Yesus berkata kamu ada dalam dunia tapi kamu tidak berasal dari dunia. Bahkan dia berani berkata kamu adalah kawanan daripada apa? Domba yang dikirim kepada serigala-serigala. Jadi kita bukan serigala berbulu domba, tapi kita domba-domba daripada Tuhan. Dan supaya kita dapat bukan cuman hidup survive. Ya, hidup survive itu berarti bertahan saja, tetapi Tuhan mau kita thrive, kita berkelimpahan. Caranya bagaimana? Dia berkata, dombaku mendengar suaraku. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara selama ini hanya mendengar suara hatimu saja, suara hati enggak dengan suara Tuhan enggak sama loh. Saudara hanya mendengar apa yang berita katakan saja. Saudara hanya mendengar menurut pemikiran saudara saja, tapi saudara tidak mendengar dia. Saudara, biarlah hari ini menjadi satu point of reference bahwa saudara harus kembali kepada Tuhan. Ada amin enggak? Nah salah satu yang paling menyesatkan atau banyak kepalsuan di dalam kehidupan orang-orang Kristen di dunia ini adalah masalah keuangan. Betul nggak? Halo? Ya, ada banyak daripada kita sering kali terlibat masalah keuangan. Nah dengar baik-baik, masalah keuangan bukan cuman masalah orang miskin loh. Orang kaya pun juga ada masalah keuangan. Betul ya? Semakin besar orang itu atau kekayaannya semakin besar masalah keuangannya. Nggak percaya, saudara tanya deh sama beberapa konglomerat, saudara ya. Apalagi kalau mereka sudah perputarannya satu hari 100 miliar misalnya. Ada loh saudara ya. Itu wah pusingnya bukan main pasti. Ada amin? Nah makanya kita masuk sekarang poin yang pertama. The paradox of Christ, yaitu dalam miskin sama dengan kaya. Nah saudara maksudnya ini apa? Miskin sama dengan kaya. Jadi pemikirannya tadi sudah jelas saudara ya. Saya sudah taruh dulu foundation. Saya berdoa biar nanti saya akan pesan kepada para leaders yang lain akan berangkat dari apa yang sudah saya jelaskan supaya tidak terlalu jelimet dijelaskan dari awal lagi. Nah miskin sama dengan kaya, kita lihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan sehingga kita bisa ginosko bersama dengan dia. Ada amin? 2 Korintus 8 ayat 9. Slide yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Siap saudara? Mau belajar? 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya,
Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow. Ini ibaratnya saya nggak bisa mendeskripsikan lagi cerita yang luar biasa. Karena ini adalah suatu cerita yang sudah luar biasa banget. Ibaratnya seorang pangeran yang mencari yang tergila-gila. Saudara kan pernah bertumbuh dengar cerita apa ya, Cinderella ya, yang sepatunya sepatu kaca itu siapa? Cinderella, bukan Sleeping Beauty ya, lain ya. Cinderella saudara ya. Jadi saking dia tergila-gilanya, seluruh wanita di negeri itu dicari. Betul nggak ya? Dan tidak ada yang cocok. Tuhan Yesus lebih daripada itu. Saudara, engkau, kita, gereja, saudara ya, bukan berarti kita semua jadi wanita, enggak. Ini adalah figurative speech. Ini adalah suatu perbandingan. Ya. Jadi kita ini sebagai mempelainya yang sangat dicinta, dia rela kehilangan segala-galanya. Karena apa? Bapaknya. Itu ada satu orang hamba Tuhan yang pernah bercerita, saudara. Saya nggak pernah kehilangan anak, puji Tuhan. Dia bercerita suatu kali dia kehilangan anaknya di pasar, saudara ya. Dan dia seperti orang gila. Dan dia berkata sedikit dia mempunyai satu gambaran bahwa Tuhan itu atau Bapa di surga pada waktu dia pergi ke Taman Eden. Dia tidak mendapati ada Adam di sana. Dia seperti orang gila. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak-teriak mencari Adam. Bukan dia tidak tahu di mana Adam berada. Tetapi karena dia tahu hubungannya dengan Adam tidak akan pernah sama kembali. Hubungannya dengan kita enggak akan pernah sama kembali. Sehingga ini yang dia lakukan. Dia kirimkan dirinya sendiri dalam rupa seorang manusia, putranya yang tunggal. The Prince of Heaven. Untuk menjadi miskin dihukum demi kita. Supaya ada pemulihan. Seperti selayaknya Adam yang pertama itu dipulihkan kembali. Sehingga saudara dan saya dikatakan, kita yang sekarang kita ini miskin akan dibuat menjadi kaya. Oleh karena Tuhan yang miskin, Tuhan yang kaya sudah dibuat menjadi miskin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan ini saudara. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi dunia kaya itu artinya apa? Kita lihat dari bahasa accountant aja ya. Kaya itu berarti banyak orang menilai kaya itu banyak uang. Betul ya? Jangan salah, banyak utang saudara, lain. Ya, kalau banyak utang itu bukan kaya. Nah, kalau dari bahasa accountant paling gampang, slide poin berikutnya, aset saudara harus lebih gede daripada hutang. Beberapa daripada saudara di sini pasti expert nih ya. Expert karena saudara mengerti tentang accounting, atau expert karena asetmu lebih banyak, atau expert karena utangmu lebih banyak. Ya, beberapa daripada murid-murid youth ini lagi kuliah accounting juga dan manajemen, betul ya. Ini yang dipelajari. Aset itu harus lebih gede daripada hutang. Nah, ini sehat saudara, ya. Ini kekayaan menurut kata-kata dunia. Yang ketiga, berlimpah materi. Enggak ada yang salah dengan ini. Ya, saudara. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata, aku kirim kamu ke dunia ini, aku kirim kamu untuk ada di tengah-tengah serigala dan kamu adalah domba. Jadi Tuhan tadi sudah katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b bahwa I want to give you life and life to the fullest. Aku mau berikan kamu hidup dalam kelimpahan. Betul enggak ya? Jangan pernah pikir kalau dalam pemikiran yang dulu saudara ya, dikatakan bahwa semakin miskin seseorang, semakin berkenan Tuhan kepadanya. Tidak. Itu pemikiran yang salah. Nah, tetapi pertanyaannya supaya kita seimbang nih, katakan seimbang. Nah, saya percaya bahwa kekayaan menurut perhitungan dunia ini penting. Saya tidak meminta opini siapapun juga, tetapi saya berkata bahwa hal itu adalah penting. Karena saudara, kalau kita nggak punya kekayaan atau kita nggak punya uang yang cukup, dalam keluarga kita bisa morat-marit. Ya, saya bersama dengan Pastor Debbie, kami membuat campaign atau kampanye, bukan kampanye untuk jadi legislatif saudara ya. Jangan lupa tanggal 17 kita nggak boleh golput loh ya, harus nyoblos semua ya. Nanti kalau mau tahu siapa yang harus coblos ya saudara boleh tanya saya lah ya. Nanti off air aja. Nah saudara, kami campaign tentang keluarga. Nah salah satu permasalahan yang seringkali kami spot on di dalam suatu keluarga itu adalah masalah keuangan. Betul nggak? Keuangan saudara morat-marit, hubungan suami istri pasti morat-marit. Keintiman pasti morat-marit. Kalau masalah keuangan morat nggak baik saudara. Ya jadi jangan pernah percaya bahwa Tuhan ingin kita miskin. Itu
kepalsuan atau bisikan daripada setan. Betul ya, Tuhan ingin saudara kita, bahkan nanti ada ayatnya kita akan buka bersama-sama nih. Tetapi artinya kalaupun kita mau jadi kaya di dalam dunia ini. Siapa mau jadi kaya? Boleh nggak kita kaya di dunia? Boleh saudara ya. Hal di atas adalah penting, tetapi motivasimu apa? Ya, jadi motivasinya apa? Ada orang yang ingin jadi kaya karena dia ingin balas dendam. Ini salah. Ada orang ingin jadi kaya karena dia ingin menjadi pusat daripada segala-galanya. Ini salah. Ada orang ingin jadi kaya karena dia ingin supaya misalnya tidak ada orang yang bisa mengendalikan dia. Ini salah, saudara. Tetapi motivasi seseorang untuk menjadi kaya ini sangat penting sekali. Dan saya berdoa biarlah di akhir daripada apa yang saya jabarkan, saudara akan mempunyai motivasi yang benar. Siap ya? Puji Tuhan saudara ya. Padahal kekayaan, tapi kita mesti ingat nih, kekayaan bukan cuma 3 tadi itu, tetapi padahal kekayaan juga dapat berarti, menurut saya nih ya, nomor 1 itu kesehatan. Uangmu banyak percuma, tapi kalau saudara kesehatanmu nggak baik juga percuma. Betul ya? Kesehatan ini berbicara masalah kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Ada orang yang tubuhnya sehat tapi jiwanya nggak sehat. Ada saudara ya, ini percuma juga. Saudara akan, beberapa orang misalnya nih ya, karena banyak uang mereka bisa, terutama para perempuan-perempuan, kalau beberapa tahun yang lalu para perempuan mereka suka oplas. Oplas itu operasi plastik. Betul ya? Karena merasa kurang dengan tubuhnya. Nah karena dia mempunyai keuangan yang berlimpah ya sudah, boleh-boleh aja. Tapi bukan masalah operasi plastiknya. Operasi plastik adalah teknologi kedokteran modern. Tetapi kalau motivasinya supaya suamiku lebih sayang sama aku, what for? Beberapa orang saya sama Pastor Debbie pernah bertemu, ada seorang wanita yang semakin lama kok semakin cantik ya. Tapi modelnya semakin lama kayak boneka bener. Tapi saudara, suatu hari kami mendapati suaminya menceraikan dia. Dan ternyata suaminya lebih suka sama susternya karena suaminya dokter. Lebih suka sama susternya yang ori. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Kejiwaan seseorang yang nggak pernah puas, yang nggak pernah sehat. Kita bukan menghakimi atau ngetawain orang, saudara. Tapi ini penting banget. Kekayaan juga berupa kesehatan. Yang kedua berikutnya, kekayaan ada juga berarti keluarga bahagia. Kalau keluargamu bahagia, saudara kaya banget loh. Betul? Percaya saudara ya? Kalau saudara asal bisa makan secukupnya, tapi di rumah ada canda, ada tawa, waduh itu surga banget. Saudara bisa ke gereja dengan pasangan hidupmu, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, menyembah Tuhan bersama-sama, itu kaya banget. Itu heaven banget, itu surga banget bagi saudara. Saudara harus syukuri itu ya. Kemudian kalau saudara dapat menolong orang lain, ini juga kekayaan. Berarti saudara mempunyai hati kerajaan surga yang mau berbagi. Dari mana bisa didapatkan? Karena saudara ginosko dengan Tuhan. Saudara serupa dengan Kristus, makanya saudara mau berbagi. Berikutnya, kalau saudara punya talenta itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara dapat kembangkan dengan baik. Istri saya suka lagi mengembangkan talentanya dalam bidang memasak. Saya diberkati sekali saudara ya. Kemarin dia buat cupcake, saudara kalau mau tahu model cupcake-nya gimana, saudara nanti bisa cek di Instagram dia, saudara ya. Karena dia lagi latihan gitu. Latihan untuk apa? Lagi persiapan untuk ulang tahun James, saudara ya. Dan jadi saya testernya gitu. Sip. Amin, saudara ya. Kemudian orang yang punya tujuan hidup, ini juga kekayaan. Ada orang yang kekayaan cuman satu, yaitu duit. Ya. Orang yang kekayaan cuma satu, yaitu duit, tapi dia nggak punya kesehatan, dia nggak punya keluarga bahagia, dia nggak bisa menolong orang lain, dia nggak punya talenta, dia nggak punya tujuan hidup. Mungkin saya bisa tambahkan satunya lagi adalah friendship, pertemanan. Ada orang yang insecure, orang dekat dengan dia akan pikir, lu mau apa daripada gua? Lu mau dapat berapa banyak dari saya? Betul nggak? Hari Minggu kemarin saya lihat satu film, saudara ya, di TV. Ini based on true story dari salah satu mantan orang terkaya di dunia. Saya sebutin namanya ya karena filmnya sudah beredar, saudara ya. Dari keluarga Getty. Pernah dengar nggak Getty? Getty itu kalau saudara pernah browse di internet, ambil gambar Getty Images itu sama. Ya, itu dulu mantan orang terkaya di dunia di tahun 70-an. Dan pada waktu keluarganya dekat dengan dia selalu insecure. Anaknya, cucunya dia singkirkan semua dan hidup sendiri dalam satu mansion, satu istana yang sangat gede.
Dan pada waktu di akhir kehidupannya, saudara, dia meninggal lagi meluk lukisannya yang seharga hampir 2 juta dolar. Tujuannya meluk supaya apa? Supaya karena yang dipajang, kalau diangkat itu alarmnya bunyi. Ya, jadi dia lagi serangan jantung, ya, jadi nggak ada orang deket dia, malam-malam dia serangan jantung, dia panggil asistennya yang paling dekat dengan dia, nggak jawab mungkin karena rumahnya terlalu gede, saudara ya. Satu-satunya cara untuk dia bisa track attention itu lukisannya dipeluk sama dia. Alarmnya berbunyi dan itu pun nggak ada yang datang. Jadi dia kedapatan mati meluk lukisannya yang harganya hampir 2 juta US dollar. Miserable. Ya, miserable banget. Jadi kekayaan bukan cuma uang, mari kita sadari. Tetapi kalau kita nggak punya uang juga hidup saudara pasti akan merana. Ya, ada amin saudara? Siapa yang ngerti ini? Kayaknya di sini banyak yang pengalaman pasti ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, mari kita belajar lebih dalam apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita belajar banyak loh ini saudara ya. Ini banyak ya substansinya ya. Saya sekali lagi berdoa saya akan mencoba terus masuk untuk relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Slide 14, Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Beberapa ayat sangat panjang, saya akan baca buat saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini Tuhan Yesus katakan. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini nasihat Tuhan. Dia tahu banget kalau di bumi tempatnya nggak secure. Ya, jadi harta di bumi ini cuman fana. Kita nggak bisa bawa. Kita nggak bisa bawa, saudara. Ada beberapa orang yang meninggal, bukan pernah meninggal ya, meninggal dikubur di dalam mobilnya yang mahal. Doesn't make sense, nggak bisa apa-apa, saudara. Raja-raja Mesir kuno itu di dalam piramida dikubur dengan begitu banyak hartanya dan dayang-dayangnya. What for? What's the point? Beberapa raja-raja di negeri Cina, saudara ya, didapatin kalau saudara pernah lihat patung-patung terakota itu ya, itu adalah replika daripada tentara-tentaranya nanti pada waktu hari kebangkitan, dia pikir bahwa semuanya akan bisa hidup untuk serve dia di afterlife atau dalam dunia kematian. Nggak bisa. Nah, Tuhan Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Permintaan Tuhan adalah kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, berhati-hati. Jangan sampai saudara jadi orang aneh nanti di surga ya. Ke surga saudara nggak usah bawa linggis. Ya, nanti akhirnya dicukil. Orang Jakarta pas ini. Bagaimana bisa tahu? Ya kalau orang Jakarta kan aman kan, nggak usah bilang kesukuan. Dari mana bisa tahu? Di surga nyungkil tanah, saudara. Nyungkil batakonya tanah. Ya, saudara nggak keren gitu loh ya. Jadi di surga dikatakan tanahnya aja, paving blocknya itu loh. Itu terbuat dari emas murni. Ya, temboknya terbuat dari batu permata. Jadi saudara kira yang kamu punya itu banyak, bagi surga itu KW. Perhiasan kita bagi surga itu semua KW. Karena perhiasan saudara nggak mungkin ada yang 24 karat. Betul nggak? Kalau ada campuran daripada sesuatu supaya bisa dibentuk dan kuat, sudah jadi KW. Nggak murni. Tetapi di surga jalanannya aja dari emas murni. Ya, 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Beberapa minggu yang silam saya khotbahkan ini di Anugerah Fellowship. Saudara tentang menjaga hati, saudara bisa lihat di rekamannya ya tentang menjaga hati. Nanti yang di YouTube pun bisa lihat di rekamannya saudara ya. Nah karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di dalam paradoks ini paradoks benar saudara. Apakah kalau kita ngelihat ini orang yang nggak ngerti akan berpikir berarti Tuhan nggak mau kita kaya. Salah. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tetapi di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi saudara, kalau hartamu cuma uang saja, maka hatimu pasti dalam uang. Saudara nggak secure dalam keuangan. Tapi make sure kekayaanmu akan menjadi kekayaan surgawi, akan menjadi satu legacy. Ya saudara nanti kita akan melihat apa yang akan dapat kita lihat untuk dapat membangun kekayaan surgawi. Nah ayat 22, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kata Tuhan ya, saya skip memang sengaja 23. Ayat 24 ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, kepada Mammon. Makanya saudara, di dalam
pengertian tentang paradox of Christ ini, sekali lagi Tuhan menghendaki supaya kita menjadi seseorang yang memuliakan Dia. Ada amin. Ya, orang yang memuliakan Dia itu berarti apa? Slide berikutnya. Kita memprioritaskan Tuhan sebagai poros atau center ya dari keuangan dan hati kita. Mau nggak saudara? Ya, jadi kalau seperti roda sepeda di tengah-tengah itu ada porosnya, ya, velgnya sepeda itu. Nah, seharusnya Tuhan ini sebagai poros kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Satu ayat di kitab Kolose berkata demikian. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau jadi kaya, motivasinya apa? Kalau motivasimu, hatimu, yang tahu hati kita siapa? Tuhan kan? Dan saudara sendiri. Ada orang-orang, saya melihat gini saudara, dalam pengalaman saya dan Pastor Debbie menjadi hamba Tuhan. Selama hampir 15 tahun kami pelayanan full time. Kami harus tahu, kita harus tahu panggilan kita. Saya sama Pastor Debbie, kami nggak akan bisa efektif untuk menjadi pengusaha. Karena kami akan neglect atau meninggalkan, mengabaikan panggilan kami. Saudara tahu sendiri kan dalam pelayanan ini banyak sekali rupa-rupanya. Puji Tuhan ada Anugerah Church, ada di dalam Anugerah Ministries, ada anak-anak adikku sayang, ada Church Makeover. Kami juga menulis buku, kami juga harus berbicara di Good News Program, saudara. Itu nggak bisa ditinggal. Harus ada orang-orang yang bersinergi. Nah, orang-orang yang mengerti tujuan hidupnya inilah yang mengumpulkan kekayaan di surga. Saya atas apa yang kita lakukan, orang yang mengerti tujuan hidupnya dan mengerjakannya dengan baik, sebenarnya yang kita lakukan mengumpulkan kekayaan di surga. Berbuat baik dari segi pandang ke kita, kebenaran adalah bukan untuk masuk surga. Kasihan banget orang-orang di luar sana, saudara, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka berbuat baik supaya moga-moga masuk surga. Masih moga-moga loh. Benar gak? Halo? Mereka mengumpulkan kekayaan dengan berbagai macam pengertian mereka. Dengan semua akal bulus mereka. Dengan semua intrik mereka. Dengan semua politik yang jelek. Dengan semua cara yang tidak baik. Mereka sadar ini saudara. Mereka sadar. Dan nantinya mereka dermakan. Ya. Dan itu yang ditermakan pun cuma sebagian kecil. Cuma sebagian kecil. Dan beberapa pun bisa tax deductible. Bisa untuk bayar pajak, saudara. Di negara-negara maju, malah tax income itu kalau didermakan bisa balik. Bisa untuk bayar pajak. Di Indonesia sih nggak ada. Jadi diberkatilah saudara. Yang pada waktu saudara menjadi orang Kristen di Indonesia, termasuk menjadi pengusaha pun, pada waktu kita memberi, bukan untuk supaya dapat tax deductible, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Bukan dengan perbuatan baik kita masuk surga. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam iman kita masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ayo semua berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Belajar sesuatu? Haleluya. Saudara saya minta tim memuji untuk kembali tempatnya. Andre dulu deh satu. Ada 2 slide supaya kita semua bisa lebih rileks dalam mendengarnya. Iringi saya tolong. Andre ya. Lalu apa saudara? Saya akan tutup dengan 2 slide ini lagi. Cara pandang kekayaan yang sejati. Ya. Nomor 1, milikilah kebenaran bahwa semua yang saya hasilkan ini miliknya Tuhan. Di gereja ini memang kita tidak selalu meminta, ayo jemaat ini memang kebetulan ini minggu pertama. Ayo berikan persepuluhanmu. Bukan berarti kita enggak memerlukan persepuluhan. Tetapi kita tahu bahwa persepuluhan itu harus menjadi satu yang kerinduan saudara untuk meresponi kasihnya Tuhan. Saya lupa berapa bulan yang lalu saya baru ngomong tentang persepuluhan. Tidak selalu saya khotbah, saya akan ngomong tentang persepuluhan. Jadi beberapa orang berkata 10% ini punya Tuhan, 90% punya saya. Tapi bukankah kebenaran adalah kalau Tuhan gak berkati kamu mana dapat 90% itu? Mana kamu dapat yang kamu punya? Berarti kita dapat simpulkan 100% adalah punya Tuhan. Jadi kalau saudara mau memberikan persepuluhan, belajar dulu. Karena persepuluhan ini baru cuma dasar. Saudara cuma baru belajar memberi sedikit kepada Tuhan yang dia punya segala-galanya itu loh. Ya saudara ya, kalau saudara punya anak kecil pasti saudara ngerti. Kalau kita sebagai orang tua udah beliin dia roti,
makanan, minuman yang enak saudara ya. Kemudian dia berikan kepada kita, kita berikan kepada dia. Kemudian kita tanya, "Dek, boleh nyoba nggak dikit mama papa?" "Nggak boleh, ini punya saya." Ada? Pernah seperti itu? Tahu ya? Kita pasti yang pernah punya anak atau punya anak pasti tahu pernah mendapat seperti itu. Padahal yang punya siapa? Bukan dia. Dikasih. Betul kan ya? Nah yang kita lakukan adalah sekarang kita sudah dewasa. Makanya saya minta kepada orang tua, kalau anak saudara mau berbagi sesuatu, apakah itu makanan atau minuman, jangan pernah ditolak. Ya, saya akan selalu cicipin sedikit kalau anak saya mau kasih ke saya. Dan saya suka sekali kalau anak saya dengan sukarela kasih. Walaupun dia potong yang gede dia simpan, yang kecil dia kasih. Saya juga makan saudara. It's okay. Ya, jangan sampai kita mengatakan ada pengajaran-pengajaran orang tua yang sangat keliru. Yang mendoktrin anaknya, kalau kamu besar nanti, kalau kamu kaya raya, kalau kamu berhasil, mama papa enggak mungkin minta. Saudara tolong jangan ngomong seperti itu. Itu cara berpikir yang salah kaprah. Sehingga nanti pada waktu saudara enggak pernah tahu. Saudara, saya enggak berkata saudara akan miskin kalau nanti saudara tua. Tapi banyak orang salah kaprah, akhirnya apa? Pada waktu nanti dia sudah tua, dia lupa bahwa akan ada masa senja. Di mana enggak bisa lagi produktif seperti dulu. Ya kalau portfolionya, investasinya semua berjalan dengan baik. Kalau enggak, saudara kalau bergantung dengan anakmu, dan anakmu karena didoktrinasi dari kecil bahwa papa mama enggak mungkin minta. Kalau anakmu enggak mau berbagi, lalu banyak orang mengkutuki anaknya. Padahal yang salah siapa? Pengajaran orang tuanya. Betul saudara? Jangan pernah tolak pemberian anak saudara. Pada waktu anak saudara mulai dari kecil dia berbagi, ini menunjukkan kebesaran hatinya yang serupa dengan Tuhan. Amin saudara. Nomor 2, kekayaan yang sejati berarti tidak memandang rendah orang lain. Jangan pernah remehkan orang yang hari ini miskin. Karena tidak selamanya saudara yang miskin itu akan selamanya miskin. Saudara yang bergantung dengan Tuhan, dengar baik-baik. Kalau hari ini engkau ada di bawah secara perekonomian, ingat ya, kekayaan bukan cuma uang. Tetapi kalau kekayaan keuanganmu atau perekonomianmu lagi di bawah nih, saudara dapat bantuan, saudara dapat kartu Indonesia pelajar atau apapun juga, dapat adikku sayang, dapat apapun juga, yang terima bantuan nih. Jangan minder. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja melalui program-program ini. Amin saudara ya. Percayalah bahwa pada waktu engkau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan berjanji bahwa aku sanggup merubah hidupmu. Makanya saudara yang hari ini kita ada di atas, kita enggak boleh pandang remeh orang lain. Jangan rendahkan orang. Karena suatu hari siapa tahu orang itu bisa nolong kita. Nomor 3, apa yang Tuhan kehendaki itu yang saya lakukan. Hari ini saudara punya kekayaan banyak. Apakah itu uang, apakah itu talenta, waktu, apapun juga saudara. Kalau Tuhan kehendaki untuk saudara lepaskan, mau lepaskan enggak? Kalau saudara enggak berani lepaskan, saudara selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa the ownership of your wealth is not God but you. Menunjukkan bahwa kepemilikan harta, kemakmuran yang kamu punya itu bukan Tuhan tapi saudara. Tesnya gampang. Amin saudara. Ya, yang terakhir ini, poin yang dari cara pandang kaya sejati. Tuhan Yesus mengatakan orang kaya belum tentu memberi lebih banyak daripada orang tidak kaya. Janda yang cuma punya 2 mata koin, 2 mites, mungkin cuma 2 penny, 2 sen. Tapi Tuhan Yesus berkata janda itu memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya. Karena dia memberikan tidak dalam kelimpahannya tetapi memberi di dalam kekurangannya. Saya pernah bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sealiran atau sepelayanan model seperti kami saudara. Dia mengatakan jangan heran kalau orang kaya, saya gak berkata semua orang kaya pelit. Tetapi tidak sedikit orang kaya pada waktu ada tantangan untuk misi, untuk apapun juga yang mereka berikan, gak sebanding dengan apa yang mereka punya. Gak sebanding dengan tas ori mereka. Ya, bahkan orang yang model tasnya KW pun dapat memberi lebih banyak. Betul saudara ya? Jadi jangan rendahkan orang lain karena siapa tahu orang itu dapat memberi lebih banyak daripada saudara. Ada amin? Ayat penutup. Ini ayat favorit. Kenapa favorit? Karena penutup. Slide 18. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Ini ayat yang selalu kami ingat untuk kami enggak lupa diri. Ayat ini berkata seperti ini. Maka hendaklah sekarang ini
Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Tuhan meminta ada keseimbangan di antara anak-anaknya. Ayat 15. Supaya ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Artinya apa, saudara? Kalaupun panggilan hidupmu adalah menjadi seorang pengusaha atau seorang profesional, jadilah yang terbaik. Jangan nanggung. Jangan karena orang lain jadi pengusaha, saudara ingin jadi pengusaha. Saudara nggak keren kayak gitu. Saudara menjadi follower namanya itu. Ya, orang jadi YouTuber, saudara semua mau jadi YouTuber. Karena apa? Katanya dapat jadi YouTuber, dapat duit 25 juta, 50 juta. Saudara cuma ikut-ikutan, tapi saudara gagal paham, mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi lakukan apa yang menjadi panggilan saudara, karena pada waktu kita mengejar panggilan kita, dalam apa yang Tuhan mau, di sana ada janji berkat Tuhan yang berlimpah. Ada amin? Saudara diberkati? Saya berdoa dalam minggu pertama ini pembelajaran tentang paradoks saudara akan dapat belajar, dan nanti di sel group saudara dapat diskusikan dengan baik tentang terutama miskin sama dengan kaya, sehingga hal ini akan dapat saudara serap dengan baik.